Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Jahal akan dikenang sepanjang masa, bisa jadi sampai kiamat nanti. Dia adalah tokoh antagonis, musuh bebuyutan Rasulullah SAW sepanjang masa. Abu Jahal mati secara mengenaskan dalam Perang Badar, perang besar pertama kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Sampai kini, kuburan Abu Jahal bersama 69 anggota pasukan kafir Quraisy masih ada. Kendati tidak terawat, belum lama ini kanal YouTube Bung Hasibuan menayangkan kuburan dedengkot kaum kafir Quraisy itu. Kesannya angker, yang dibilang kuburan itu sejatinya hanyalah tanah lapang yang ditumbuhi beberapa pohon berduri. Kesannya tak terurus. Di kanan kiri tanah lapang itu berdiri bangunan, bahkan di dekat kuburan itu ada bekas kesibukan alat berat yang meratakan tanah. Ada bekas-bekas ban kendaraan berat di sana. Mirip lubang buaya, tutur Bung Hasibuan menggambarkan kondisi daerah tersebut. Merinding, lanjutnya menggambarkan perasaannya. Kuburan Abu Jahal berada di kota kecil Badar. Kota ini terletak 152 km arah barat daya Madinah. Kini untuk ke sana dari Madinah bisa ditempuh dalam waktu 1 jam 30 menit. Jalannya mulus, masing-masing terdiri dari 3 jalur dalam 2 arah dengan pembatas beton marka yang rapi. Sepanjang perjalanan tidak banyak ditemui pemukiman. Kanan kiri jalan hanya gunung batu. Setelah 1 jam perjalanan ditemukan kompleks industri Al-Musajid. Tidak jauh berikutnya terdapat pemukiman kota kecil Al-Hasaniyah. Ketika bertemu dengan barisan gunung berselimut pasir gurun, pertanda Badar sudah dekat. Selain mayat 70 kafirun yang tewas dalam perang Badar, di kota ini terdapat pula makam syuhada. Di sana ada tugu peringatan syuhada Badar. Matinya Abu Jahal. Mari kita tengok lagi jauh ke belakang. Terik mentari di kampung Badar Madinah pada 17 Ramadan 2 Hijriah bertepatan dengan 13 Maret 624. Terasa lebih panas dari biasa. Pada hari itu pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang berhadapan dengan pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Perang belum lagi pecah ketika seorang sahabat Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf, berhenti di tengah barisan pasukan muslimin. Tiba-tiba seorang pemuda berusia 16 tahun mendekatinya. "Wahai paman, apakah paman mengenal Abu Jahal?" Tanya pemuda penduduk asli Madinah itu seperti dikutip dalam ringkasan Sahih Muslim, tulisan M. Nashiruddin Al-Albani. "Iya, kenal. Tetapi ada keperluan apa kamu dengannya?" Tanya Abdurrahman bin Auf. "Saya mendengar Abu Jahal selalu memaki-maki Rasulullah SAW selama di Mekah. Demi Allah yang menguasai diriku, kalau saya melihatnya, Abu Jahal tidak akan berpisah sebelum salah satu dari kami mati terlebih dahulu." Tegas pemuda itu yang belakangan diketahui bernama Mu'adz bin Afra. Abdurrahman bin Auf sangat terkesan dengan kata-kata pemuda itu. Belum lagi hilang rasa takjubnya, tak lama berselang datang pemuda lainnya yang juga dari Ansar. Pemuda ini ternyata adik Mu'adz, yakni Muawidz bin Afra. "Wahai paman, apakah paman tahu Abu Jahal?" Pertanyaan yang sama disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. "Iya, dan apa keperluanmu dengannya?" "Saya dengar Abu Jahal selalu bersikap keras terhadap Rasulullah SAW di Mekah. Demi Allah saya ingin membunuhnya," jawab sang adik usia 15 tahun itu. Di kejauhan Abdurrahman melihat sosok Abu Jahal. "Itu Abu Jahal," seru Abdurrahman bin Auf sambil menunjuk orang yang dimaksud. Kala itu, Abu Jahal sendiri sudah menyadari bahwa dirinya akan menjadi sasaran utama kaum muslimin. Itu sebabnya ia dijaga ketat pasukan kafir Quraisy. Tatkala 2 pemuda maju melesat bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, Abu Jahal dilindungi 10 lapis pasukan bersenjatakan lengkap. Pemuda 15 tahun, Muawidz, menerjang pasukan musyrikin itu untuk dapat menebas Abu Jahal. Pedangnya sukses melukai paha Abu Jahal dengan sayatan yang dalam.
Hanya saja Muawidz syahid sebelum berhasil membunuh Abu Jahal. Selanjutnya Mu'adz bin Afra juga melukai kaki sebelah Abu Jahal sebelum dirinya juga syahid. Tubuh Abu Jahal limbung dan akhirnya tersungkur ke tanah. Darah mengucur deras. Pada saat itu Ibnu Mas'ud mendekati dengan pedang terhunus. Ia berdiri di tengah tubuh Abu Jahal yang dipenuhi luka-luka. Saat itu Ibnu Mas'ud hendak memenggal lehernya. Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya seperti ingin mengucapkan sesuatu. Kemudian Ibnu Mas'ud menahan pedangnya dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal. Ibnu Mas'ud mengira Abu Jahal akan bersyahadat. Nyatanya tidak begitu. Sampaikan salamku kepada temanmu, bilang ke dia saya musuh dia dunia akhirat. Begitulah kalimat yang keluar dari mulut Abu Jahal. Dia tetap menyombongkan diri padahal kondisi sudah kritis dan tak berdaya. Mendengar ucapan Abu Jahal itu, Ibnu Mas'ud mengangkat pedangnya dan menebas batang leher Abu Jahal. Nabi SAW bertanya, apa yang diucapkannya? Ibnu Mas'ud menjawab, dia katakan dia musuh Nabi Muhammad SAW dunia dan akhirat. Bicara dengan mayat. Endingnya, pasukan muslimin yang lebih mini itu berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Jumlah korban dalam perang ini mencapai 14 orang dari pasukan muslimin syahid dan 70 orang pasukan kafir tewas. Selain itu, pasukan muslimin berhasil menawan 70-an orang pasukan kafir Quraisy. Seperti yang sudah disebut di atas, salah satu dari 70 orang anggota pasukan kafir Quraisy itu yang mati adalah musuh abadi Rasulullah SAW, Abu Jahal. Di tempat itu pula 70 orang itu dikubur. Setelah mereka ditimbun tanah, Nabi SAW mendekati kubur mereka. Sebagaimana diriwayatkan secara muttafaq alaih, Rasulullah SAW lalu mengajak bicara orang-orang kafir yang telah mati itu di dalam kuburnya. Hai Abu Jahal bin Hisham, hai Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Seru Rasulullah SAW menyebut nama-nama petinggi Quraisy lainnya. Apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar? Para sahabat terperanjat dengan apa yang dilakukan Rasulullah itu. Ya Rasulullah, tanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jawab Nabi SAW, kalian tidak lebih mendengar pertanyaan perkataanku itu melebihi mereka, hanya saja mereka tidak dapat menjawab. Abu Jahal berperan penting membuat Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, meninggal dalam keadaan kafir. Tatkala sang paman terbaring lemah karena usianya yang sudah sangat senja, yaitu lebih dari 80 tahun, Rasulullah SAW sempat membujuk agar ia membaca syahadat. Hanya saja Abu Thalib bertahan dengan kekafirannya. Abu Jahal ikut andil dalam peristiwa ini. Abu Jahal adalah orang yang paling takut jika Abu Thalib masuk Islam. Tatkala Abu Thalib menderita sakit, Abu Jahal pun dengan setia menemaninya. Maka ketika Rasulullah SAW ingin melihat Abu Thalib saat menjelang ajalnya, Abu Jahal tampak sudah terlebih dahulu mendampingi Abu Thalib. Ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, Rasulullah SAW mendatanginya. Di dekat Abu Thalib, beliau melihat ada Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Rasulullah SAW menyampaikan padanya, wahai paman, ucapkanlah La ilaha illallah, kalimat yang aku jadikan saksi untuk membela paman di hadapan Allah. Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah menimpali, hai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Rasulullah SAW terus mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Namun dua orang itu selalu mengulang-ulang ucapannya. Hingga Abu Thalib memilih ucapan terakhir. Dia mengikuti agama Abdul Muthalib dan enggan untuk mengucapkan La ilaha illallah.
Ali Auda dalam buku berjudul Ali bin Abi Thalib memaparkan bahwa menjelang kematiannya Abu Thalib, Rasulullah menawarkan paman yang dicintainya itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun Abu Thalib enggan mengucapkan 2 kalimat itu dan berkata, dengan agama Abdul Muthalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat sedih karena Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Demi Allah, aku akan memintakan ampun buatmu sampai aku dilarang melakukan itu, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam duka yang begitu mendalam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya sebagai larangan. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Ali Auda menjelaskan bahwa para mufasir ahli tafsir umumnya sepakat ayat tersebut berkaitan dengan sikap Abu Thalib menjelang kematiannya yang menolak ajaran Nabi. Ajakan Nabi yang dilandaskan dengan ketakwaan diiringi dengan rasa cinta kasih terhadap pamannya. Nabi ingin pamannya beriman, namun kehendak Abu Thalib berkata lain. Selain itu, Allah juga menurunkan ayat perihal Abu Thalib yang tidak mau beriman. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Siksa paling ringan. Dalam Sahih Muslim, terdapat sebuah hadis yang menggambarkan bagaimana kecintaan Nabi kepada pamannya tersebut dapat membuat Abu Thalib mendapat perlakuan berbeda dibanding penghuni neraka lainnya. Wahai Rasulullah, apakah engkau akan memberikan suatu manfaat kepada Abu Thalib lantaran ia selalu menjagamu serta melindungimu? Nabi menjawab, iya, dia Abu Thalib berada di dalam Zahdah, pantai dari neraka. Seandainya bukan karenaku, niscaya ia berada di tempat paling bawah dari neraka. Adapun alasan mengapa Abu Thalib diberi siksaan ringan di neraka, salah satunya karena beliau tidak pernah memusuhi Nabi Muhammad SAW. Meski Abu Thalib tidak mempercayai kenabiannya dan tidak mau membaca syahadat, namun ia enggan bermusuhan dengan keponakannya itu. Alasan lainnya adalah karena Abu Thalib memiliki andil besar dalam dakwah Nabi. Berikut adalah beberapa hadis yang menegaskan Abu Thalib mati kafir. Pertama, hadis dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Anda tidak bisa menolong paman Anda karena dia selalu melindungi Anda dan marah karena Anda? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berada di permukaan neraka. Andai bukan karena aku, niscaya dia berada di kerak neraka. Hadis riwayat Ahmad 1774 dan Bukhari 3883. Kedua, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, suatu ketika ada orang yang menyebut tentang paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib di samping beliau. Lalu beliau bersabda, semoga dia mendapat syafaatku pada hari kiamat, sehingga beliau diletakkan di permukaan neraka yang membakar mata kakinya, namun otaknya mendidih. Hadis riwayat Bukhari 6564, Muslim 210 dan yang lainnya. Ketiga, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang Abu Thalib, apakah status kenabian Anda bisa bermanfaat baginya? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa bermanfaat, aku keluarkan dia dari kerak jahanam ke permukaan neraka. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya nomor 2047. Keempat, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Dia diberi 2 sandal yang menyebabkan otaknya mendidih. Hadis riwayat Ahmad 2636, Muslim 212 dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.